Indonesia akan kembali berjuang di bulan Maret mendatang, meskipun harus mengucapkan selamat tinggal kepada Coach Shin Tae-yong, perjalanan kita belum berakhir. Justru sebaliknya, sebuah babak baru sedang dimulai. Kini di bawah kendali pelatih baru asal Belanda, Patrick Kluivert, optimisme mulai tumbuh. Kabar terbaru, 2 asisten pelatih dari Belanda juga akan bergabung dalam jajaran staf pelatih Kluivert. Tidak hanya itu, proses naturalisasi pemain diaspora Grade A Eropa mulai menunjukkan hasil. Nama-nama seperti Jero Ridwald dan Ole Rummenigge dikabarkan semakin dekat untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran mereka tentu akan memberikan suntikan kualitas dan membuat starting line up timnas makin mengerikan. Dengan kombinasi pelatih, asisten, dan pemain yang sebagian besar memiliki DNA sepak bola Belanda, timnas Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan besar baik dari segi taktik, komunikasi, maupun gaya bermain. Lantas, siapa saja para pemain Grade A Eropa yang siap merapat ke timnas? Bagaimanakah prediksi perubahan starting line up dan strategi di bawah kendali Patrick Kluivert? Dan yang paling penting, apakah ini langkah besar menuju level yang lebih tinggi untuk timnas Indonesia? Mari kita bahas bersama. Move on yuk timnas, kini saatnya kita mulai era baru bersama Patrick Kluivert. Terlepas dari berbagai masa lalu yang kontroversial, Kluivert tetaplah seorang pelatih dengan banyak kelebihan. Semua tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kluivert juga manusia yang terkadang melakukan kesalahan. Namanya juga manusia boy, bukan nabi. Yang jelas, timnas Indonesia harus kembali berjuang di bulan Maret nanti. Dan menurut Mimin, kita harus tetap mendukung penuh tim kesayangan kita, meskipun Coach Shin sudah tidak lagi memimpin. Lantas, apakah pelatih baru ini buruk? Belum tentu. Wajar jika sebagian dari kita ragu dengan pergantian pelatih ini. Coach Shin telah memberikan fondasi yang solid bagi timnas. Tapi jangan lupa, Patrick Kluivert bukanlah nama sembarangan. Ia adalah legenda sepak bola dunia, bintang Barcelona dan timnas Belanda di eranya. Dalam karir kepelatihannya, Patrick pernah memegang peran penting sebagai direktur teknik PSG dan Akademi La Masia, di mana ia pernah melahirkan talenta besar seperti Gavi dan Ansu Fati, serta melatih klub-klub dan negara lainnya. Kini ia membawa gaya bermain baru yang bisa mengubah wajah timnas Indonesia. Keuntungan lainnya, akses ke pemain diaspora berbakat di Eropa akan lebih mudah dengan bantuan melobi dari Patrick Kluivert. Hal ini diungkapkan langsung oleh ex-ko PSSI Arya Sinulinga kepada Kompas TV. Ia mengatakan bahwa pelatih baru timnas Indonesia bakal ditugasi untuk melobi pemain-pemain diaspora untuk bergabung dengan skuad Garuda. Karena pemain diaspora kita makin lama, makin level tingginya makin tinggi gitu levelnya. Dan dengan head coach yang level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Jadi nanti dia juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah, yang ini pun dipikirkan sampai level itu. Jadi nggak bisa cuma selama ini kan kita tahu Pak Erick itu yang lobby kemana-mana gitu. Dengan timnya lobby kemana-mana. Kita butuh support juga dari head coach yang sanggup melobi kemana-mana. Sampai dia bisa dapat. Dan udah ada satu yang selamanya susah kita dapat. Mudah-mudahan bisa jalan. Mudah-mudahan. Ya, di akhir wawancara Pak Arya mengatakan bahwa ada satu pemain yang susah didapat, kini akan merapat. Sebelumnya, pada saat konferensi pers ketika Pak Erick ditanya mengenai pemain baru Eropa yang akan datang, Pak Erick Thohir telah mengkonfirmasi beberapa nama yang sedang dalam proses, seperti Ole Rummenigge, Jero Ridwald, dan Michael Becker. Ya, Ole insya Allah proses surat menyuratnya sudah lebih advance dibandingkan Jero Ridwald. Kita juga sedang meng-approach Jero Ridwald untuk gabung juga ke tim nasional. Tapi apakah keburu di bulan Maret kita lihat dulu gitu. Tapi kalau Becker kita sudah cek agak sulit karena
bukan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu ibu bapak atau kakak neneknya. Kita lagi masih mencari suratnya, tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA. Itu. Becker kan? Ya. Pak Erick menjelaskan bahwa kasus Michael Becker ini cukup rumit karena dokumen garis keturunan masih dicari untuk memenuhi syarat regulasi FIFA. Namun peluang untuk memboyongnya tetap terbuka dan mungkin nama ini adalah yang dimaksud juga oleh Pak Arya sebelumnya. Michael Becker track recordnya bagus dan semoga dia mau ya. Kalau qualified regulasi FIFA mungkin agak sulit, masih ada peluang untuk memboyongnya. Selain itu, bergabungnya Kluivert tentunya akan menjadi daya tarik bagi pemain keturunan Grade A untuk menjadi bagian di skuad Garuda. Nama-nama seperti Ryan Flamingo, Emil Audero, Jadon Oosterwolde, Milion Manhoef, dan Pascal Struijk bisa aja akan segera bergabung dengan timnas. Inilah salah satu keuntungan besar memiliki pelatih seperti Patrick Kluivert. Dengan jaringan luas dan hubungan baiknya dengan para pemain diaspora, Kluivert bisa menjadi kunci untuk memperkuat timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini memiliki kemampuan melobi yang kuat dan bisa menjadi aset besar untuk membawa skuad Garuda ke level yang lebih tinggi. Sekarang mari kita lihat bagaimana kemungkinan starting line up dan gaya bermain timnas di bawah Patrick Kluivert. Dengan latar belakang sepak bola Belanda yang sangat kental, Patrick Kluivert kemungkinan besar akan membawa filosofi legendaris total football ke dalam skuad Garuda. Buat yang belum tahu, total football adalah filosofi yang menekankan fleksibilitas posisi. Pemain dapat bertukar peran kapan saja selama pertandingan. Filosofi ini juga menuntut penguasaan bola yang dominan dan pergerakan tanpa bola yang aktif. Sebuah pendekatan yang benar-benar modern dan menuntut kerjasama tinggi di setiap lini. Kalau total football diterapkan, formasi 4-3-3 jadi pilihan paling ideal. Kenapa? Karena formasi ini memungkinkan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Dengan 3 penyerang, bisa memberikan tekanan tinggi sejak lini depan, sementara 3 gelandang akan memastikan kontrol penuh di tengah lapangan, sekaligus membantu transisi cepat saat menyerang atau bertahan. Selain itu, strategi ini sering dipadukan dengan high press, yaitu tekanan tinggi untuk merebut bola secepat mungkin setelah kehilangan penguasaan. Mirip dengan konsep gegenpressing yang populer di sepak bola modern. Kalau sistem ini benar-benar diterapkan, seperti apa kira-kira formasi timnas kita? Kita telah gambarkan nih dengan formasi 4-3-3 tiki-taka ala timnas. Timnas Indonesia bisa menampilkan sosok Martin Pas di posisi kiper. Dengan 2 center back bisa diisi oleh Misilkers dan juga Jesus. Gimana dengan fullback? Di kiri bisa dipasang Kelvin Verdonk dan di kanan Kevin Dix. Untuk 3 gelandang, timnas bisa memakai Tom Haaien, Jarore De Wolf yang kata Pak Erick akan diproses dan juga Ivar Jenner. Dengan 3 penyerang bisa diisi oleh Rafa Struijk di kiri, Ragnar di tengah dan Ole Romeni dari sayap kanan. Ini sih keren banget menurut Mimin, bagaimana menurut kalian? Ya, dengan formasi dan gaya bermain seperti itu, apakah timnas punya potensi memberikan kejutan di round 3 ini? Punya banget, apalagi jika pemain-pemain utama udah bisa dimainkan semua. Dan tambahan kekuatan diaspora akan memperkuat tim. Ditambah kabar terbaru, Patrick Kluivert akan ditemani 2 asisten dari Belanda. 2 nama calon tersebut adalah Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Berdasarkan informasi dari Football Premier dan 433NL, Alex Pastoor akan bergabung sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, mendampingi Patrick Kluivert, dan Denny Lanzat akan mengambil peran penting sebagai bagian dari staf kepelatihan. Dari statistik kepala pelatihnya, Alex Pastoor telah memainkan laga sebanyak 454 kali, dengan hasil kemenangan 177 kali, bermain imbang 92 kali, dan mengalami kekalahan sebanyak 185 kali. Atau persentase kemenangan 39%.
Sedangkan Denny Lanzat hanya memiliki pengalaman sebagai asisten pelatih di berbagai klub. Dengan kombinasi pemain diaspora berkelas Eropa dengan taktik modern ala Patrick Kluivert, ditambah dukungan para staf dan supporter yang mendukung, Mimin sih yakin ini bakal jadi salah satu skuad terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan semua ini cukup untuk membawa timnas lolos ke Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita bahas bareng-bareng. Jadi mari tetap dukung timnas. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.